Baik, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Aliza Salih dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 NIM terakhir 072. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pemodelan dan kontrol PID. Apa itu model tank level? Modelan tank level adalah proses menggambarkan dinamika perubahan ketinggian cairan dalam sebuah tangki berdasarkan aliran masuk, inflow, dan aliran keluar, outflow. Prinsipnya mengikuti neraca massa. Laju perubahan volume dalam tangki sama dengan laju aliran masuk dikurangi oleh laju aliran keluar. Tujuan pemodelan menjadi dasar perancangan sistem kontrol, memahami respon tinggi cairan terhadap perubahan debit untuk menjaga ketinggian pada set point tertentu dengan persamaan umum, yaitu ADAT per dt sama dengan Q in T kurangi Q out T. Model tank level dengan counter proporsional P digunakan untuk mengatur debit masuk agar ketinggian cairan tetap mendekati nilai set point. Rumus kontrol ET sama dengan H set dikurangi HT. KP-nya proporsional. Kemudian ada rumus tersebut. Pertama, prinsip kontrol P. Sinyal kontrol pompa atau katup dihitung dari selisih error antara tinggi air yang diinginkan H set dan di tinggi aktual HT. Karakteristik sederhana dan mudah diimplementasikan di Simulink. Responnya cepat, tetapi dapat meninggalkan steady state error, itu selisih kecil antara set point dan kondisi akhir. Kemudian yang ketiga adalah cara kerja. Yang pertama, jika tinggi air lebih rendah dari set point dan controller. Yang kedua, meningkatkan debit masuk. Yang ketiga, jika lebih tinggi, debit masuk dikurangi. Yang keempat, semakin besar error, semakin besar tindakan koreksi. Kemudian lanjut yaitu model mass spring damper. Pemodel mass spring damper terdiri dari massa, yaitu M, yang dihubungkan dengan pegas, yaitu K, dan peredam atau damper, yang disimbolkan dengan C. Sistem ini banyak digunakan untuk mempresentasikan getaran mekanik, suspensi kendaraan, dan peredam getaran mesin. Prinsip dasarnya itu, gaya total yang bekerja pada massa mengikuti hukum Newton 2. Dengan rumus tersebut, dengan gaya pegas Fk sama dengan min Kx, gaya peredam Fc sama dengan Cdx per T, dan gaya luar Ft. Persamaan gerak lengkap. Dengan rumus tersebut, tujuan pemodelan mengetahui respon perpindahan Xt terhadap gaya masukan, mempelajari perilaku osilasi, peredaman, dan kestabilan. Kemudian ada add transfer function, yaitu langkah konversi ke fungsi alih. Tampil transformasi Laplace, anggap kondisi awal 0 dengan ms kuadrat x plus chx kx sama dengan fs. Fungsi alih dari gaya masukan ke perpindahan keluaran xs per fs sama dengan 1 per ms kuadrat per cs plus k. Implementasi di Simulink. Buka Simulink dan buat model baru, tambahkan blok transfer FCN dari Continuous Library, isi parameter dengan numerator 1, denominator dengan MCK, misal 1, 2, 10, untuk M sama dengan 1. Bla bla bla. Kemudian, hubungkan sumber input gaya F ke blok transfer FCN dan keluarkan ke scope untuk melihat respon XT. Lanjut ke model DC servo motor. Memodel DC servo motor. DC servo motor adalah motor DC yang dilengkapi umpan balik, yaitu feedback, untuk mengatur posisi atau kecepatan secara presisi. Biasanya dipakai pada robotika, CNC, dan sistem kendali otomatis. Prinsip pemodelan dilakukan dengan menggabungkan persamaan listrik pada kumparan armatur dan persamaan mekanik pada rotor. Pertama yaitu persamaan listrik, tegangan masukan.
FA sama dengan LDI per DT plus RI per E. Dengan L itu induksi armatur, R resistansi armatur, EB sama dengan KB, yaitu tegangan balik proporsional terhadap kecepatan. Kemudian yang kedua, persamaan mekanik, yaitu torsi motor. Dan J, dW per dt plus BW sama dengan KTI. J, yaitu momen inersia rotor. Dan B, koefisien friksi atau peredam. Dan KT, konstansa torsi. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kecepatan posisi. Kecepatan W adalah turunan dari posisi sudut W sama dengan D per dt. Sudut ya. Lanjut, at S-domain. S-domain adalah representasi sistem di domain Laplace dengan variabel kompleks S, memudahkan analisis sistem dinamis dan desain kontrol. Karena persamaan diferensial berubah menjadi persamaan aljabar. Langkah disimuli. Transformasi Laplace dalam persamaan lakukan provinsi Laplace untuk mendapatkan hubungan sudut PA atau Pi. Contoh hasil fungsi alih kecepatan seperti pada rumus tersebut. Kemudian implementasi disimuli. Tambahkan blok server FCN atau gunakan blok Laplace transform S-domain jika yang langsung mempresentasikan model dalam variabel S. Isi parameter sesuai koefisien dan dari fungsi alih yang telah diperoleh. Sambungkan input tegangan PA dan amati keluaran kecepatan atau posisi melalui blok scope. Kontrol PID. Kontrol PID adalah salah satu metode kontrol umpan balik, yaitu feedback control, yang paling umum digunakan pada sistem otomatis. Tujuannya adalah mengatur keluaran sistem agar sesuai dengan nilai set point dengan memperkecil error selisih antara keluaran aktual dan set point. Kontrol PID menghasilkan sinyal kendali UT, UT, UT berdasarkan 3 aksi utama, proporsional, integral, dan derivatif. Tujuannya, mengatur keluaran sistem agar mengikuti set point dengan error sekecil mungkin. Persamaannya terdapat pada gambar tersebut. Kemudian komponen utama adalah P, proporsional, yaitu mempercepat respon. I, integral, menghilangkan steady state, error, dan D, derivatif, meredam overshoot dan meningkatkan kestabilan. Kemudian lanjut, quarter car model adalah penyederhanaan sistem suspensi mobil yang mempresentasikan seperempat bagian kendaraan, satu roda, pegas, bumper. Tujuan persamaan gerak menganalisis respon vertikal kendaraan terhadap gangguan jalan dan menilai kenyamanan serta stabilitas komponen sistem. MS yaitu massa bodi kendaraan, MU yaitu massa roda, SK konstansi pegas suspensi, KT kelakuan BA, dan CS koefisien redaman atau shock absorber. Persamaan gerak berdasarkan hukum Newton menghasilkan sistem diferensial order 2 untuk massa bodi kendaraan dengan rumus pada gambar tersebut. Kemudian ada massa roda dengan rumus pada gambar tersebut. Dengan keterangan ZS yaitu perpindahan vertikal, ZU perpindahan vertikal roda, dan ZR gangguan jalan, KS konstanta pegas suspensi, CS koefisien redaman suspensi dengan KT dan kekakuan ban. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya Muhammad Aliza Salik dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro tahun 2024 dengan 3 digit NIN 072. Pamit undur diri. Jika ada salah kata, perbuatan, atau terdapat pengucapan yang salah, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.